Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Ibu Rani Meliani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Biografi biasanya berisi tentang sejarah hidup seseorang sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang biasanya dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang berpengaruh atau inspiratif di masyarakat. Contohnya seperti pahlawan, negarawan, penemu, pengusaha, sastrawan, dan sebagainya. Perbedaan autobiografi dengan biografi. Autobiografi adalah teks yang berisikan kisah hidup seseorang, tokoh yang ditulis oleh dirinya sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada penulisnya. Biografi ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi ditulis sendiri oleh tokoh yang bersangkutan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, riwayat pekerjaan tokoh, prestasi tokoh, informasi lain yang mendukung biografi tokoh tersebut. Ciri-ciri biografi berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis, bersifat inspiratif sehingga dapat memengaruhi pembaca, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis, berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin, berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca, memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. Jenis-jenis biografi. Berdasarkan penulisnya, biografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Autobiografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Berdasarkan isinya, biografi perjalanan hidup. Bila dalam teks biografi dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Biografi karir, bila dalam teks biografi hanya membahas perjalanan karir tokoh tersebut sehingga mencapai sukses. Berdasarkan izinnya, bila teks biografi tersebut penulisannya mendapatkan izin atau dengan sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Bila teks biografi tersebut penulisannya tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Jenis teks biografi ini biasanya terjadi bila tokoh yang dituliskan telah wafat dan tidak ada anggota keluarga yang tersebut dapat dimintai izin. Berdasarkan persoalan biografi intelektual, teks biografi ini dibuat melalui berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Teks biografi ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Contoh, teks biografi intelektual adalah Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, sebuah biografi intelektual yang ditulis oleh Syamsul Arief. Biografi politik, biografi ini mengisahkan pengalaman hidup seorang tokoh negara dari sudut pandang politik. Sama seperti biografi intelektual, teks biografi politik dilakukan dengan berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Terkadang, teks biografi politik ini dibuat berdasarkan kepentingan tokoh yang diceritakan. Contoh teks biografi politik adalah biografi politik Muhammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Nur. Biografi jurnalistik. Biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh-tokoh yang menjadi informan bahan pendukung teks tersebut. Berdasarkan penerbitnya, yaitu buku sendiri. Sesuai namanya, biografi jenis ini dibukukan dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri oleh penerbit atau penulisnya. Biasanya, buku biografi yang diterbitkan sendiri memiliki nilai komersial dan diprediksi laku di pasaran. Buku subsidi, berbeda dengan buku sendiri, biaya produksi biografi ini umumnya ditanggung oleh pihak sponsor, baik secara keseluruhan atau sebagian. Biasanya, biografi yang ditulis memiliki tema spesifik yang ditujukan untuk kalangan terbatas sehingga kurang komersial. Atau jika biografi yang ditulis memiliki harga yang terlampau tinggi dan diprediksi tidak dijangkau oleh pembeli. Struktur teks biografi.
Pertama yaitu orientasi, merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Orientasi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi berdasarkan mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar dalam masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologis peristiwa. Bagian ini juga merupakan inti dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Reorientasi, bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Kaidah kebahasaan teks biografi. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. 2. Menggunakan kata ganti petunjuk. 3. Menggunakan penanda waktu berupa konjungsi. 4. Menggunakan kata depan yang menunjukkan keterangan waktu. 5. Menggunakan penanda waktu berupa nomina. Ini adalah contoh teks biografi yaitu B.J. Habibie. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.